Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta yang hadir dalam pelatihan dan diskusi kita pagi hari ini terkait cara menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agribisnis mandiri di pedesaan, khususnya pada kelompok tani ternak maju jaya ini. Selanjutnya sehat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya langsung saja membagikan materi hari ini, berbagi sedikit materi. Saya kelihatan ya? Tadi kita tema diskusi hari ini yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agribisnis mandiri pedesaan. Nah, untuk mewujudkan kelompok tani yang kuat dan mandiri berorientasi agribisnis pada pedesaan, khususnya kelompok tani ternak maju jaya ini, perlu dilakukan adanya reorientasi, pengorganisasian dan pemberdayaan kelompok tani seperti yang kita lakukan ya, latihan dan sebagainya. Nah, selain hal tersebut, kita juga perlu banyak belajar ya terkait di sini, yaitu salah satu yang krusial dalam mendirikan usaha, dalam mengelola usaha, yaitu pengendalian anggaran agribisnis. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana menyusun dan bagaimana pengendalian dan kontrol terkait penggunaan anggaran, terkait perencanaan anggaran pada agribisnis. Di sini berikut profil singkat saya ya, teman saya Syashfa Ulasa, teman-teman yang saya angkatan di Pondok ITB 1, saya angkatan Jawa Timur. Saya dari Komisi 1 Akuntansi 2019 WordPress. Kemudian sebelum kita menginjak lebih jauh terkait anggaran, kita baca dulu apa itu agribisnis. Nah, apa sih agribisnis? Apa sih yang dimaksud dari agribisnis? Nah, yang dimaksud dengan agribisnis adalah sebuah bisnis dengan basis usaha pertanian maupun bidang lain. Tujuan dari agribisnis ini adalah untuk mendukung pertanian mulai dari sektor hulu hingga hilir. Nah, artinya di sini yaitu pandangan pokok pada bidang ini mengacu pada rantai sektor pangan atau food supply chain, sehingga agribisnis ini juga dapat diartikan sebagai cara pandang ekonomi dalam upaya penyediaan pangan. Nah, selain itu mengacu pada cara pandang ekonomi ya, agribisnis itu dapat diartikan sebagai usaha mempelajari strategi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan pengelolaan pada aspek budidaya dan persiapan bahan baku. Agribisnis ini juga bertanggung jawab pada kegiatan pasca panen hingga cara pengelolaan hasil panen sampai masuk ke fase pemasaran. Oleh karena itu, bidang ini juga sering dikaitkan dengan konteks manajemen pada dunia akademik atau biasa dikenal juga pada ada jurusan agribisnis. Nah, jurusan agribisnis ini merupakan sebuah ilmu tentang strategi menjalankan rantai produksi dengan strategi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan penjelasan terkait apa sih agribisnis tadi, nah, di sini disebutkan agribisnis itu memiliki ruang lingkup yang luas. Beberapa di antaranya yaitu ini masih di antara ini, jadi masih memiliki saat ini. Yang pertama yaitu usaha dalam memproduksi benih serta bahan kimia pertanian. Kemudian yang kedua yaitu makan ternak. Ketiga, alat serta mesin pertanian. Dan yang keempat, cara memproses bahan pertanian. Dan kelima, produksi chemical serta wisata pertanian. Jadi selain di sini juga dapat disebutkan ya, bidang keilmuan ini, bidang agribisnis ini tidak serta-merta hanya tentang bertani dan membudidayakan tanaman, tetapi juga terkait tentang peternakan, kehutanan, perikanan, penggasan, perkebunan, dan sebagainya. Masih dalam satu bidang. Kita tahu ya bahwa negara Indonesia ini berstatus agraris, sehingga membuat Indonesia ini tidak bisa lepas dari pengaruh agribisnis.
Sebagai negara agraris, Indonesia tentu bisa ya mengabaikan pengaruh dari agribisnis pada sektor pertanian. Bahkan jika masih dianggap sepele pun dan tidak dikembangkan secara maksimal, ketergantungan Indonesia untuk ekspor bahan pangan akan terus berjalan. Jadi agribisnis itu merupakan kunci penting agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan dan memajukan sektor pertanian. Masuk ya dalam selanjutnya yaitu untuk mengelola agribisnis ini perlu adanya pengendalian. Salah satu pengendaliannya tadi kan materi-materi semua saya sudah menjelaskan ya terkait farm planning, kemudian terkait pengendalian manajemennya secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan mengupas terkait pengendalian anggaran. Nah, apa sih pentingnya pengendalian anggaran pada agribisnis? Apa sih urgensinya? Alat manajer di sini. Pengendalian anggaran itu merupakan alat manajer agribisnis untuk memantau dan memperkirakan hal-hal yang dicapai sehubungan dengan kendala biaya dan pendapatan yang nantinya akan didasarkan pada tujuan usahanya. Nah, tujuan usaha dari agribisnis itu apa? Yaitu memaksimalkan laba atau keuntungannya. Nah, tahapan dari proses pengendalian itu sisi ketiga ya. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, sasaran dan standar prestasi. Ini di sini kita akan menentukan apa isi yang akan kita capai, apa yang akan kita targetkan untuk agribisnis, kemudian apa sih ukuran yang akan dijadikan standar prestasinya. Yang kedua, yaitu pengukuran prestasi terhadap tujuan dan standar. Nah, di sini tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam menentukan nilai yang ada pada perusahaan dan hasil pengukuran nanti akan digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyelesaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Dan yang ketiga, yaitu tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dari tujuan dan standar. Di sini yaitu perlu adanya evaluasi dan koreksi ketika keberjalanan pengendalian proses pengendalian ini ketika terjadi kesalahan atau penyimpangan, sehingga kita dapat memperbaikinya. Nah, tujuan dari pengendaliannya apa saja? Yang pertama yaitu kita dapat mengkonsolidasikan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas atau aktivitas. Jadi, di sini juga perlu adanya pemisahan tugas ya. Setiap masing-masing mengerjakan apa yang telah dibagi sesuai aktivitasnya sesuai apa yang telah dibagi. Kemudian sebagai manajer juga perlu untuk mengkoordinasi, mengatur dan mengkontrol keberjalanan pelaksanaan tersebut. Dan yang kedua yaitu memperkirakan kecenderungan atau arah gerak usaha dan hasil apakah ada penyimpangan ataupun tidak terhadap tujuan dan standarnya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menyajikan informasi terkait pengalaman masa lalu yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu menyajikan informasi untuk perencanaan dan penyesuaian sasaran atau tujuan dan standar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu untuk ada bidang pengendalian ya, itu ada keuangan dan fiskal dan operasional. Untuk keuangan dan fiskal di sini terkait tentang perpajakan misalnya. Kemudian untuk operasional yaitu terkait personalia, manajemen, persediaan, standar produksi, kuantitas dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, jenis program pengendalian sendiri ada 5 ya. Yang pertama yaitu program perencanaan. Nah, di sini ya Bapak Ibu dapat merencanakan aktivitas atau target-target yang ingin dicapai untuk periode yang akan berjalan, periode yang akan dilaksanakan, yaitu mulai dari perencanaan persediaan, perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, biaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu anggaran dan perkiraan terkait proyeksi ke depan, asumsi-asumsi, estimasi-estimasi, berapa yang akan kita keluarkan, berapa yang akan kita dapat untuk periode ini. Dan yang ketiga yaitu standar produksi dalam menentukan standar produksi yaitu kita menentukan persediaan, standar produksi dari persediaan, kemudian standar produksi dari proses produksi, kemudian standar untuk kuantitas dan kualitas produksi.
Dan yang keempat yaitu biaya standar. Di sini biaya standar itu untuk acuan standar biaya yang ditetapkan perusahaan, mulai dari biaya persediaannya, biaya produksi, biaya penjualan, biaya promosi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu prestasi SDM. Itu kita perlu adanya controlling prestasi dari sumber daya manusia, controlling staff, karyawan, manajer, dan sebagainya terkait kinerja atau performanya dalam melaksanakan aktivitasnya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian apakah terkait tentang kompensasi, terkait penambah bonus, dan sebagainya. Nah, kemudian anggaran ya. Nah, anggaran itu apa sih? Apa sih yang dimaksud anggaran? Jadi kan masuk ya salah satu proses pengendalian yaitu pengendalian anggaran. Nah, anggaran ini merupakan laporan-laporan formal yang nantinya itu berisi alokasi sumber daya keuangan yang disisihkan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu selama periode tertentu. Nah, anggaran ini nantinya yang akan menunjukkan mulai dari pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan di masa yang akan datang. Dan standar di mana pelaksanaan di waktu yang akan datang itu dapat diukur dengan dua jenis anggaran ini. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Nah, anggaran operasional ini akan menunjukkan barang dan jasa yang diperkirakan dan akan dikonsumsi atau digunakan dalam periode anggaran tersebut. Dan nantinya juga di sini berisi tentang rincian dari rencana kegiatan. Dan yang kedua yaitu anggaran finansial. Di sini anggaran finansial itu menunjukkan jumlah uang ya yang akan dikeluarkan dalam periode tersebut. Mungkin dari mana dana tersebut dapat diperoleh. Nah, kemudian masuk di jenis anggaran. Nah, jenis anggaran tadi kan ada operasional dan finansial. Nah, ini di sini dibagi lagi jenis anggaran operasional dibagi jadi 3, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, dan anggaran biaya. Sedangkan anggaran finansial yaitu anggaran kas dibagi jadi 3, anggaran kas, anggaran pembelanjaan modal, dan anggaran neraca. Maaf ya, di sini ada kesalahan penulisan. Nah, anggaran penjualan itu apa? Anggaran penjualan dalam anggaran operasional yaitu anggaran yang digunakan untuk memberikan estimasi jumlah dan sumber penerimaan yang diperkirakan. Kemudian anggaran produksi itu akan menunjukkan kebutuhan produksi yang diperkirakan seperti tenaga kerja, kemudian bahan baku atau sarana produksi, kemudian ada alat dan mesin. Nah, kemudian anggaran biaya. Anggaran biaya di sini nantinya akan memberikan rincian terkait alokasi bermacam-macam biaya dari iklan, penjualan, administrasi, penelitian, manufaktur, dan sebagainya. Nah, kemudian masuk pada anggaran finansial. Anggaran finansial yang pertama yaitu ada anggaran kas. Nah, anggaran kas di sini yaitu untuk meramalkan aliran penerimaan dan pengeluaran kas, aliran masuk dan keluarnya kas. Dan yang kedua yaitu anggaran pembelanjaan modal. Anggaran pembelanjaan modal ini nanti akan menunjukkan pengeluaran khusus bagi perusahaan seperti pengeluaran untuk pabrik, depresiasinya atau sewa pabrik dan sebagainya, kemudian peralatan. Kita membeli peralatan baru, menjual peralatan, biaya depresiasi, mesin, kemudian ada persediaan dan pos-pos modal lain. Kemudian yaitu anggaran neraca. Nah, di sini itu meramalkan kondisi keuangan aktiva, hutang, dan modal pada akhir periode anggaran. Nah, kemudian dalam penyusunannya, dalam penetapan kita perlu adanya tahu ya komponen anggaran. Apa saja yang diperlukan dalam menyusun anggaran? Nah, yang pertama yaitu batasan. Di sini ada batasan-batasan yang digunakan, batasan-batasannya secara singkat namun tetap jelas. Kemudian yang menyatakan apa sih yang akan diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya. Kemudian jumlah produk ini itu berisi jumlah produk yang nantinya akan dihasilkan oleh usaha tani dan taksiran yang akan diterima apabila produk-produk tersebut terjual. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan SDU, kebutuhan sumber daya usaha tani. Nah, di sini seperti
lahan, tenaga kerja, sarana produksi, dan sebagainya untuk setiap unit kegiatan dari usaha tani tersebut. Kemudian yang keempat, dapat daftar biaya tetap. Daftar biaya. Nah, daftar biaya ini berisi daftar biaya tetap, biaya tidak tetap, kemudian biaya semi variabel untuk setiap unit kegiatan. Yang kelima yaitu ada taksiran. Taksiran terkait taksiran penerimaan, taksiran pendapatan, atau taksiran keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh usaha tani tersebut selama keberjalanan selama periode anggaran. Dan yang terakhir yaitu daftar kendala. Daftar kendala ini merupakan daftar yang bukan terkait sumber daya terhadap satu atau beberapa kegiatan, ya, seperti kendala pemasaran dan sebagainya. Nah, setelah tadi tahu ya, kita tahu jenis-jenis anggaran, mulai dari jenis anggaran operasional, anggaran finansial, kemudian pembagiannya lagi, ya, anggaran operasional bagi 3, anggaran finansial bagi 3, kemudian apa saja komponen dalam menentukan anggaran. Kita masuk dalam tahap penetapan anggaran. Nah, bagaimana sih? Apa sih guna penetapan anggaran? Bagaimana sih kita menetapkan anggaran? Nah, anggaran ini nanti akan ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan anggaran bagi usaha. Jadi disesuaikan ya tadi kebutuhan saya pertanian, beli pupuk dan semacamnya, harganya juga disesuaikan terkait dengan modalnya seperti itu. Dan juga besar rumitnya usaha juga penting untuk penetapan anggaran terkait skala usaha. Ya. Kemudian sifat anggaran. Penetapan juga perlu adanya mengetahui sifat anggaran apa sih yang akan kita pakai. Ini berdasarkan jangka waktu, ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Nah, anggaran jangka pendek yang sering digunakan ya oleh masyarakat dengan satu atau saudara mungkin juga menggunakan, yaitu anggaran ini akan dilaksanakan selama 1 tahun, satu periodenya 1 tahun, kemudian jangka waktu pelaporannya pendek. Atau misalnya di bawah 1 tahun. Kemudian anggaran yang kedua yaitu anggaran jangka panjang. Nah, anggaran ini akan dilaksanakan dalam 2 tahun atau lebih. Dan pelaporan tahunannya kurang lebih 6 bulanan. Kemudian sasaran anggaran itu nantinya akan meramalkan dan mengendalikan masukan atau input untuk memperbesar pengembalian return dari sumber daya yang tersedia pada usaha. Kemudian langkah-langkah pengembangan anggaran itu bagaimana? Yang pertama, kita perlu menentukan tim manajemen anggaran dan penjadwalan. Jadi di sini tidak serta-merta harus kita yang melaksanakan, tapi kita perlu adanya tim khusus untuk manajemen anggaran dan penjadwalan. Kemudian yang kedua yaitu peninjauan kembali tujuan, sasaran, dan standar dan kebijakan organisasi. Jadi misal kita sudah punya tujuan dan sasaran, standar dan kebijakan itu lama. Nah, di sini bisa diperbarui untuk periode baru atau ditambah dan dikurang sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian juga hasil dari evaluasi periode sebelumnya, mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu kebijakan-kebijakan yang perlu tetap dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, peninjauan kondisi sekarang. Nah, kita perlu meninjau bagaimana sih kelebihan dan kekurangan pada periode ini, kemudian bagaimana sih cara mencapai keberhasilan pada situasi dan kondisi periode ini. Dan yang keempat, yaitu peninjauan hubungan masukan terhadap pengeluaran. Jadi kita meninjau terkait hubungan dari input dan hasil yang akan kita produksi. Kemudian yang kelima yaitu peninjauan terhadap kebutuhan anggaran dan alasannya. Jadi kita mulai menyeleksi, mulai memilah mana sih apa saja yang perlu diperlukan dalam anggaran, dalam keberjalanan, dalam pelaksanaan pada periode ini. Kemudian kita dapat memberikan alasan mengapa ini diperlukan, mengapa ini diperlukan dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu merancang komponen anggaran yang dibutuhkan dan satuan-satuannya. Kita mulai merancang, kita mulai listing komponen anggaran tadi ya, dari batasan dan sebagainya yang dibutuhkan dan satuan-satuannya. Selanjutnya yaitu menentukan cara dan jadwal penggunaan anggaran. Nah, di sini kita mulai membuat rencana kegiatan, rencana aktivitas dalam penggunaan anggarannya. Dan selanjutnya yaitu menentukan jangka waktu penganggaran. Jadi ada jangka waktu panjang, ada jangka waktu pendek. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan cara dan prosedur pemantauan anggaran. Jadi dalam keberjalanan perlu adanya controllingnya, perlu adanya pengendalian ini, perlu adanya pemantauan terhadap penggunaan anggarannya, apakah sesuai rencana atau mendeteksi apakah ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, kemudian dalam penganggaran tak jarang ya kita sebagai usaha baru, usahawan baru, modal kita tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian kita langsung mengajukan pengendalian kredit pada pihak-pihak tertentu seperti pada bank konvensional, baik bank konvensional, bank syariah, kemudian pada koperasi atau pada BMT dan sebagainya. Nah, di sini apa sih pengendalian kredit? Nah, kredit sendiri itu merupakan bagian dari penjualan dan pertanggungjawaban terhadap biaya kredit, kemudian perhitungan biaya kredit sesuai dan sistem pengendalian anggaran. Nah, itu tadi merupakan bagian dari penjualan ya. Kemudian biaya kredit. Nah, biaya kredit ini merupakan biaya yang kita dapatkan dalam penggunaan kreditnya seperti biaya bunga, biaya tabungan dan sebagainya yang kita peroleh dari proses kredit ini. Nah, kemudian dalam beberapa kemungkinan kita dapat memperolehnya dari kredit ini. Mungkin ada yang sistemnya bagi hasil dan sebagainya, sehingga tidak adanya bunga. Kemudian yang terakhir, perencanaan program kredit, yaitu analisis rugi laba dari program kredit dan tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan program kredit. Nah, sekian dari pemaparan materi saya ya. Tadi sekilas terkait bagaimana sih kita menyusun anggaran, apa saja komponen-komponen anggaran, kemudian jenis anggaran apa yang perlu kita susun, kemudian bagaimana kita perlu mengendalikan anggaran-anggaran tersebut sehingga berjalan sesuai target untuk mencapai tujuannya. Bagi teman-teman yang ingin, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Boleh via kolom chat, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini ada yang bertanya di luar materi. Nah, ini jadi ada yang bertanya masih dalam satu tema ya, yaitu bagaimana menumbuhkan dan memberdayakan kelompok tani dengan tujuan pengembangan yang mandiri. Nah, tidak hanya ketika sifatnya tidak hanya sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi dalam proses pembentukannya memperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat serta prestasi petani yang berkelompok. Karena sekarang kelompok petani itu masih secara individualisme. Oke, jadi izin menjawab.
Nah, kelompok tani itu kan dibentuk atas dasar keinginan ya dan harapan dari para petani. Kemudian latar belakang dan kepentingannya sama, yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama saling kenal mengenal, sudah akrab, kemudian saling percaya di antara sama anggota, kemudian punya pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani. Nah, ketika setelah memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemikiran, kemudian hamparan dari usaha taninya, jenis usahanya, status ekonomi maupun sosial bangsa dan sebagainya. Jadi perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan keputusan bersama, kesepakatan bersama. Nah, dalam pewujudan hal tersebut itu dalam pembentukan kelompok tani ya dapat ditempuh langkah-langkah. Yang pertama, kita dapat menghubungi beberapa orang tokoh petani yang mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani melalui kunjungan perorangan, misalnya silaturahim dari rumah ke rumah, atau melalui perantara tokoh masyarakat di desa dengan lebih awal meminta persetujuan dari pemerintah setempat, Pak Desa atau kelurahannya. Kemudian yang kedua, kita dapat menyusun jadwal pertemuan sosialisasi pembentukan kelompok tani. Nah, pertemuan ini dapat dihadiri oleh penyuluh pertanian selaku fasilitator, dan dapat juga dihadiri oleh pihak kepala desa atau kelurahan setempat. Kemudian pertemuan sosialisasi yang seperti yang kita lakukan ini waktu pertama kali ini dapat dipimpin oleh kepala desa atau salah seorang kepala desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Kemudian dalam pertemuan ini beberapa hal penting perlu dijelaskan terkait penyuluh pertanian atau fasilitator orang lain, latar belakang mengapa kita harus berkelompok bagi petani dan mengolah hasil taninya. Kan biasanya pada umumnya petani itu lahan garapannya sempit sehingga secara ekonomis dipandang tidak efisien atau dikelola secara sendiri oleh petani, terutama bila dihubungkan dengan pengadaan sarana produksi. Kemudian untuk mencapai efisiensi pengadaan sarana produksi itu dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, tujuan ini untuk membentuk kelompok dan fungsi dari kelompok tani. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan dalam calon pengurus kelompok. Nah, kemudian setelah dilakukan 2 atau 3 kali pertemuan sosialisasi, maka calon anggota kelompok sudah saling mengenal, lebih dekat dan akrab karena adanya interaksi pada pertemuan-pertemuan awal tadi. Nah, ini kemungkinan sudah dilaksanakan semua ya oleh kelompok tani ternak maju jaya, karena saya lihat sudah struktur, kemudian pelatihannya juga secara rutin telah dilaksanakan. Nah, di sini kita belajar dari kemarin ya, saya mulai dari sistem pengendalian manajemen secara keseluruhan dalam peternakan, kemudian farm planning, perencanaan strategis dalam pertanian, kemudian di sini tadi saya menjelaskan terkait pelanggaran agribisnis. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh kelompok tani ternak, dapat diimplementasikan oleh teman-teman, dapat bermanfaat dan dapat kita nikmati hasilnya bersama-sama nanti. Sekian dari materi presentasi saya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Dalam pelaksanaan anggaran, apakah dapat diubah sewaktu-waktu karena kondisi yang tidak memungkinkan, misal kenaikan harga pupuk dan sebagainya. Nah, ini tentu saja bisa kita rubah ya. Fleksibel, anggaran itu fleksibel, tapi rencana anggaran itu kita gunakan sebagai patokan untuk keberjalanan selama satu periode tersebut. Jadi patokan ini tidak harus kita patenkan gitu, tapi ini fleksibel. Kita dapat ubah sewaktu-waktu sesuai dengan rencana dan tujuan. Misalnya terjadi kerugian dalam periode berjalan, yaitu misalnya 1 minggu, sebulan atau 2 bulan, karena adanya kenaikan SK atau sebagainya, kenaikan pupuk atau sebagainya. Nah, di sini kita dapat melakukan evaluasi, kemudian koreksi, perbaikan dalam prosedur dalam pelaksanaan anggarannya, dalam catatan anggaran. Cukup karena waktunya sudah terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang, masih banyak salah kata. Semoga kedepannya saya sudah lebih baik dan dapat berkunjung lagi pada kelompok tani ternak maju jaya. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu.